Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, kami berdoa supaya pemberitaan firman Tuhan dapat menjadi pedoman yang hidup dalam hidup kami, sehingga kami hidup di dalam firman Tuhan, semakin giat, semakin semangat dalam pemberitaan Injil dan dalam mengikut Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mengawali renungan ini dengan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 4 ayat 23 hingga 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawanyalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Saudaraku yang terkasih, hal yang menarik dari kisah ini adalah bagaimana sakit penyakit bisa dilenyapkan. Hal ini juga yang sedang terjadi di dunia. Bagaimana supaya virus corona bisa dilenyapkan? Banyak orang melakukan penelitian untuk mencari vaksin dan obat menangkal virus corona. Baik negara maju maupun negara berkembang berlomba-lomba mencari vaksin dan obat penangkalnya. Satu hal yang terlupakan ialah bahwa Tuhanlah sumber hikmat dan pengetahuan. Orang-orang yang mencari obat dan vaksinnya haruslah tetap mengandalkan Tuhan yang sanggup memberikan kepandaian kepada manusia. Berdasarkan ayat firman Tuhan yang kita baca dalam Matius pasal 4 ayat 23 hingga 25, ada dua hal yang saling terkait, yaitu yang pertama, Injil Tuhan Yesus Kristus harus diberitakan di seluruh daerah, dan yang kedua, sakit penyakit dilenyapkan. Injil Tuhan Yesus harus diberitakan di seluruh daerah supaya banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus dari wilayah sendiri maupun dari wilayah yang lain, sehingga sakit penyakit dilenyapkan, yakni segala sakit, segala kelemahan, segala sengsara, segala yang kerasukan setan. Saudaraku yang terkasih, wabah virus corona ini adalah momentum, saat yang tepat yang Tuhan izinkan terjadi supaya Injil Kristus bisa disebar luaskan dan semakin banyak orang yang mendengar kabar baik Injil Kristus. Seorang dokter di Italia yang bernama Julian Urban, usia 38 tahun, menceritakan bahwa ia bertobat karena seorang pendeta membacakan Alkitab kepada orang-orang yang sekarat di rumah sakit. Dia memberi semangat kepada kami para dokter dan pasien yang sedang berputus asa, lelah secara fisik dan emosi, ketika kami memberi waktu untuk ikut mendengarkannya. Sekarang kami harus mengakui kami sebagai manusia telah mencapai batas kami. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan, dan setiap hari semakin banyak orang meninggal. 2 dari kolega kami telah meninggal dan yang lainnya telah terinfeksi. Kami mengakui bahwa kami telah tiba pada titik akhir dari apa yang dapat kami lakukan, yakni kami sungguh membutuhkan Tuhan. Kami mulai meminta pertolongannya. Setiap saat kami punya waktu beberapa menit, kami berbicara satu sama lain, dan kami tanpa kami sadari
bahwa kami yang sangat ateis sekarang mencari kedamaian dan meminta Tuhan untuk menolong kami setiap hari melawan virus ini demi membantu orang sakit. Pendeta tersebut berhasil membawa kami damai sejahtera di saat kami telah berhenti untuk berharap, sangat lelah dan hancur, dan menghadapi lebih dari 120 orang meninggal dalam 3 minggu terakhir. Bagaimana dengan Anda dan saya, saudaraku? Apakah kita sudah berdoa syafaat sekaligus memberitakan Injil di tengah-tengah situasi pandemi virus corona ini? Hal rohani yang dapat orang Kristen lakukan yang terpenting ialah berdoa dan memberitakan Injil. Jangan berhenti untuk berdoa. Allah selalu terus bekerja dalam situasi apapun. Ketika kita berdoa dan terus memberitakan Injil, maka Tuhan Yesus akan bertindak. Tuhan Yesus akan melenyapkan sakit penyakit, yakni segala sakit, segala kelemahan, segala sengsara, segala yang kerasukan setan. Itulah janjinya bagi kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang padamu, kami berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, baik itu sakit virus corona ataupun sakit lainnya. Kami berdoa supaya mereka menemukan Tuhan Yesus melalui sakit penyakit mereka, sehingga Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit, seperti yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus hadir di bumi. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa syafaat ya Tuhan untuk dokter dan perawat, agar mereka tetap mengandalkan kekuatan dari Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan dari sendiri-sendiri yang punya keterbatasan. Kami berdoa ya Tuhan supaya Tuhan menguatkan mereka dalam menjalankan tugas-tugas medis mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para peneliti yang sedang bergiat untuk mencari vaksin dan obat penangkal virus ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberi hikmat, kepandaian kepada mereka, sehingga vaksin dan obat virus corona ini dapat segera ditemukan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan, secara khusus pemerintahan Indonesia ini, supaya Tuhan Engkaulah yang memberikan hikmat dalam mengatasi wabah virus corona ini bagi pemerintahan Bapak Presiden, Menteri dan para gubernur bupatinya saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.